Inilah dua rintihan Pak Gubernur Wongsonegoro yang dulunya ini hutan rimba belantara. Dari sini Pak Gubernur bisa melihat ke atas sana, tapi jika ada orang di sana atas nggak bisa lihat sini. Ini rumah zaman dulu, dan ini dulunya yang salah satunya ditempati oleh Pak Gubernur Wongsonegoro bersama pohon kelengkeng yang ditanam Pak Gubernur ketika itu untuk kenang-kenangan masyarakat di sini. Dan ini satu-satunya pohon yang ada di Desa Kambangan. Ya, ini kita sekarang sedang berjalan ke sungai di mana dulu para stafnya Bapak Gubernur itu. Inilah sungai, ya ada pancurannya, tapi nggak mengalir pancurannya. Itu yang dulunya digunakan mandi para stafnya Bapak Gubernur Wongsonegoro. Ini adalah Pak Gubernur itu berjemur di sini kalau pagi hari itu berjemur mencari matahari. Pohon kemenyan itu ditanam pribadi oleh beliau Bapak Wongsonegoro. Ada mitosnya. Jadi ketika itu setiap pagi banyak sekali burung tekukur dan burung perkutut hinggap di situ, sampai ratusan. Sampai bertahun-tahun, bahkan dari manapun orang menembak ke sini itu nggak ada yang kena. Ini adalah Desa Kambangan, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Mediasi Channel kali ini akan meliput jejak Gubernur Wongsonegoro, di mana beliau pernah menjadikan Desa Kambangan, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo ini menjadi ibu kota darurat Provinsi Jawa Tengah. Namun, sebelum menyaksikan tayangan kami secara lengkap, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Di Ngiombong, di Kambangan yang ada sejarah Wongsonegoro, atau beliau Gubernur Wongsonegoro di tahun 1948 ini pernah menduduki sebagai daerah darurat pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, biar nanti masyarakat Jawa Tengah ini bisa melihat seperti apa Desa Ngiombong, Desa Kambangan. Sekarang akses jalan sudah lebih baik, bisa dilalui sampai ke lokasi. Artinya nggak berhari-hari lagi. Kita dari perjalanan dari Bruno ke Kambangan atau dari Bruno ke Ngiombong berapa? Cukup seperempat jam. 15 menit? Iya. Seperempat jam? Iya. Menggunakan sepeda motor. Kalau dengan mobil ya setengah jam lah. Setengah jam. Iya. Dan itu jalannya sudah baik. Sudah baik. Dan tidak, misalnya kalau dulu namanya ini kan hutan dulu Pak ya. Iya. Tidak angker, tidak bahaya, misalnya keamanan, kenyamanan. Sudah lebih baik, lebih aman. Kami Forkompimda kompak untuk mengamankan Bruno ini menjadi lebih tertib, lebih aman, lebih nyaman. Nah, kita sekarang ada di Desa Kambangan, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Ini merupakan tempat yang sangat bersejarah. Dan ini adalah apa ini Pak namanya Pak? Bukit Goa Rintihan, yaitu salah satu tempat di mana Gubernur Wongsonegoro bersembunyi di Desa Kambangan, Kecamatan Bruno. Tepatnya di Dusun Buwono. Nah, sekarang saya sudah ditemani oleh Kepala Desa Kambangan atau Pak Lurah Kambangan, Pak Wahyu Sodik, dan juga Pak Sukiman. Pak Sukiman ini adalah cucu dari Pak Kastini. Ya. Pak Kastini ini rumahnya dulu pernah dijadikan sebagai tempat perbankan para stafnya Gubernur Wongsonegoro. Nah, ini Pak Wahyu Sodik, Pak Lurah. Pak Lurah, bisa diceritakan seperti apa tempat bersejarah Goa Rintihan ini, Pak? Ya, beginilah tempatnya. Sejak dulu katanya menurut sejarah itu Bapak Gubernur Wongsonegoro pernah bersembunyi di tempat ini atau di batu ini. Ya, beginilah kondisinya untuk saat ini. Kemungkinan hanya ini saja yang bisa kami mengerti. Untuk selanjutnya nanti bisa tanya kepada Pak Sukiman gitu. Oh iya, jadi Pak Sukiman, seperti apa yang pengetahuan Bapak tentang tempat ini Pak, yang tempat bersejarah ini? Ini dulu menurut warga sekitar ini adalah tempat yang cukup disakralkan oleh warga sini karena digunakan untuk
Bapak Gubernur Wongsonegoro itu cara orang dulu itu dikatakan meditasi. Meditasi atau mendekatkan diri kepada Yang Kuasa untuk meminta keselamatan. Keselamatan dari kejaran kekejian penjajah. Seperti itu. Penjajah Belanda. Iya, penjajah Belanda. Jadi dulu Pak Gubernur Wongsonegoro ini berapa lama Pak di Yang Desa Kambangan? diketahui orang-orang sini itu 41 hari, tapi sebelum diketahui bahwa itu Bapak Gubernur, di sini sudah lama. Tapi kan mereka nggak tahu kalau itu Pak Gubernur dan stafnya. Nah, ketika mengetahui itu 40 hari kemudian, 41 hari kemudian, itu Pak Gubernur beserta rombongan itu meninggalkan Desa Kambangan dan diantarkan oleh tokoh-tokoh dari Kambangan menuju ke arah Giombong. Ini dulu satu rombongan itu berapa orang? Oh, banyak. Kira-kira? Itu banyak karena terdiri dari putra-putrinya Pak Gubernur, bahkan ada cucunya juga, kemudian ada para pengawalnya, kemudian ada yang spesial juru masak itu loh, ya juru masaknya juga ada. Jadi banyak, tidak, kita nggak menghitung ketika itu, katanya pokoknya banyak gitu. Jadi memang Pak Gubernur Wongsonegoro itu menjalankan aktivitas pemerintahan Jawa Tengah itu di sini gitu Pak ya? Iya. Dari Pak Gubernur Wongsonegoro tinggalnya di rumahnya Pak Kiai Abdul Wahid. Kemudian staf-stafnya ada yang tinggal di rumahnya Pak Mbah Resai Krama, ada yang tinggal di rumahnya Bapak Kasdini, ada yang tinggal di rumahnya Bapak Jasudin. Itu staf-stafnya. Itu jaraknya berapa jauh dari sini ke rumah yang didiami? Dari sini sekitar 300 meter. 300 meter. Jadi ke sini ke Goa Rintihan ini tiap hari atau gimana? Enggak tiap hari. Enggak tiap hari. Kalau ada suara kapal terbang di sana di atas, itu katanya Pak Gubernur langsung menuju ke sini. Untuk ngapain itu Pak? Untuk berdoa. Berdoa. Untuk berdoa meminta keselamatan untuk staf dan keluarganya. Seperti itu. Berapa lama di sini? Berapa menit atau jam? Sampai berjam-jam. Sampai berjam-jam. Itu menurut cerita orang tua zaman dulu seperti itu. Terus aktivitas kesehariannya Pak Gubernur Wongsonegoro beserta rombongan itu seperti apa Pak di sini? Kalau Pak Gubernurnya itu jarang di rumah berhari-hari, jarang, selalu ada yang dikerjakan mondar-mandir lah gitu, mondar-mandir. Dari sini entah kemana kita juga nggak tahu. Kalau stafnya itu ya rata-rata mengerjakan administrasi. Kalau sekarang administrasi, kalau dulu ya orang-orang mengatakan nyanding mesin karo kertas. Hanya gitu taunya orang sini seperti itu. Banyak tuh mesin-mesin. Ya banyak itu berderet-deret katanya di meja. Mesin ketik. Mesin ketik zaman dulu. Itu taunya seperti itu. Berarti aktivitas kantoran? Ya, ada aktivitas. Cara sekarang kantoran gitu. Kalau dulu ya nggak dikatakan kantor. Pokoknya bekerja di rumah nyandingin mesin ketik sama kertas-kertas gitu. Itu satu rombongan. Apa namanya? Dari rumah ke sini. Jadi kalau di sini meditasi. Ini dulu jadi gimana nih Pak? Ceritanya Gua Rintihan ini seperti apa nih Pak? Gua ini dulu memang dulunya karena ini hutan rimba dulunya, ini memang gelap, apalagi didukung adanya sungai di situ. Ya sungai ini walaupun kemarau panjang nggak pernah mati, alhamdulillah ini sampai sekarang ya segitu-gitu saja. Jadi tadi Bapak bilang kalau apa mandi atau cuci muka atau apa ya, di sini? Di situ dulu ada pancurannya Pak, pancuran bambu di situ. Tapi sekarang sudah nggak ada. Di situ. Jadi kalau mau ke sini itu Pak Gubernur di situ cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, baru ke sini. Baru ke sini. Dan ini Bapak dapat cerita-cerita ini kan dari mbahnya Pak Sukiman ya? Iya dari mbahnya, bisa dikatakan ini cerita sudah turun temurun. Jadi kita ya sudah nggak tahu kronologisnya,
ya hanya mengiyakan saja, oh seperti itu ya, oh seperti itu ya, hanya gitu. Kalau ya bukti-bukti secara otentiknya hanya petilasan-petilasan seperti ini aja Pak ya? Iya, Ah. seperti salah seperti ini saja. Tidak ada, iya Pak, ada pohon atau apa yang ditanam Itu Pak? ada, tapi jauh dari sini, sekitar 400 meter lagi ke atas. Heeh. Posisinya ada di atas, Heeh. di atas sana. Itu ada pohon apa Pak? Ada pohon kemenyan, sama beringin, sama kayu putih. Itu yang nanam Itu yang nanam Pak Gubernur. Pak Gubernur Wongsonegoro. Iya, untuk kenang-kenangan katanya dulu seperti itu. Untuk kenang-kenangan warga Desa Kambangan. Oh iya, ada pohon kelengkeng juga Pak ya? Iya, ada pohon kelengkeng di Desa Duana, di Dukuh Duana. Itu hanya satu-satunya Pak? Satu-satunya untuk Kambangan. Karena memang tidak cocok alamnya atau seperti apa ya? Nggak tahu, nggak tahu. Memang Kambangan itu nggak ada pohon kelengkeng kecuali satu pohon yang ditanam Pak Gubernur. Ya, inilah dua rintihan Pak Gubernur Wongsonegoro yang dulunya ini hutan rimba belantara. Dari sini Pak Gubernur bisa melihat ke atas sana, tapi jika ada orang di sana atas nggak bisa lihat sini. Ini guanya tembus sampai ke atas. Jadi sinar matahari menyinari gua ini melalui celah-celah ini. Ini Pak ya? Iya, ini guanya. Pak, di sekeliling ini pohon-pohon apa aja nih Pak? Pohon besar apa nih Pak? Pohon pinus? Kalau dulu bukan, ini hutan rimba dulunya. Dulu hutan pinus. Hutan rimba. Jadi kalau sekarang ini udah Sudah rusak, ini jadinya hutan pinus. hutan pinus. Iya, sekarang Jadi hutan udah pinus. tanaman nih Pak. Iya, tanaman. Kalau dulu bukan tanaman tapi rimba. Baik. Nah, ini rumah apa nih Pak Sukiman? Ini rumah zaman dulu yang masih sampai sekarang masih digunakan oleh warga sini. Dan ini dulunya yang salah satunya ditempati oleh Pak Gubernur Wongsonegoro bersama rombongannya. Jadi mengaktifkan mengoperasionalkan pemerintahan Jawa Tengah di sini itu pemerintahan darurat lah Pak ya? Iya, pemerintahan darurat dari sini. Kemudian perkantorannya salah satunya ada, tapi di sebelah sana, di sebelah selatan. Kalau di sini salah satunya ditinggali para staf dan Pak Gubernurnya. Pak, jadi dulu Pak Gubernur Wongsonegoro datang ke sini nih dalam rangka menyembunyikan diri gitu Pak ya? Iya, Dari kejaran. bersembunyi dari kejaran tentara Belanda. Iya. Kenapa dipilihnya di Desa Kambangan ini Pak, kalau menurut Bapak? Mungkin karena Desa Kambangan khususnya untuk Dukuh Buana ini nggak ada yang tahu kalau di sini ada perkampungan. Taunya itu hutan belantara. Hutan belantara karena untuk Dukuh Buana dikelilingi hutan rimba. Seperti itu. Jadi dulu yang tadi Bapak bilang kalau di sini banyak warga yang nggak tahu kalau itu adalah rombongan Pak Gubernur gitu Pak. Iya, nggak tahu. Taunya orang kota datang ke sini, itu taunya. Tapi lama-lama tahu bahwa itu adalah Pak Gubernur dan Ibu Gubernur bersama keluarga juga rombongan. Maka orang-orang di sini lebih menghormati lagi, menghormati rombongan itu karena itu rombongan Pak Gubernur. Iya, dulu ya namanya tinggal menetap di sini. Makannya seperti apa Pak? Ya, makanya itu setiap 1 minggu sekali itu ada anak buahnya Pak Gubernur yang diutus belanja. Orang sini disuruh menyertai untuk membawakan belanjaannya. Itu dipikul belanjanya itu ke Sapuran. Perjalanan dari sini ke Sapuran jalan kaki itu setengah hari. Setengah hari 1 jalan. Kalau PP itu 1 hari. 1 hari. 1 hari. Itu untuk belanja makanan aja? Iya, untuk belanja makanan. Sapuran itu adalah daerah di Wonosobo. Ikut Kabupaten Wonosobo. Sedangkan ini masih ikut Purworejo. Purworejo. Ya. Ini musola yang dulu Pak Wongsonegoro, Gubernur Wongsonegoro? Ya, ini dulunya musola ini digunakan oleh Pak Wongsonegoro bersama stafnya. Sholat jamaah di sini. Ini dulu ini kayu semua dan atapnya dulunya genteng tipis sama ijuk dan bersasakkan kayu. Ukurannya dulunya hanya 8 kali 6, jadi sangatlah kecil. Ya, tapi sekarang sudah dirubah oleh warga setempat karena kebutuhan. Itu sekarang sudah menjadi seperti ini. Ternyata Pak Gubernur itu orang yang sangat taat sekali ibadah, Pak. Ya, taat sekali dengan ibadah.
Beliau sering munajat, kalau malam itu katanya sering sholat malam juga. Itu Pak Gubernur itu luar biasa sekali katanya, seperti itu. Itulah yang sangat mengesan di orang-orang sini itu, Pak Gubernur luar biasa seperti itu. Iya. Dulunya ini hutan, Pak ya? Ya, dulunya itu hutan rimba, kemudian gunung juga, itu namanya Gunung Kendil. Itu. Kemudian masyarakat yang berdomisili di sini ketika itu belum banyak, sekitar 9 rumah. Dan dari 9 rumah itu juga digunakan oleh Bapak Gubernur itu untuk anak buahnya ya menginap, beristirahat, itu ditumpangkan ke rumah-rumah warga tersebut. Iya. Jadi intinya ya memang di sini sangat nyaman untuk bersembunyi, untuk menghindari kejaran daripada tentara Belanda waktu itu, penjajah Belanda, Pak ya. Iya. Pohon apa nih, Pak? Ini pohon kelengkeng yang ditanam Pak Gubernur ketika itu untuk kenang-kenangan masyarakat di sini. Dan ini satu-satunya pohon yang ada di Desa Kambangan Kelengkeng Suma 1 ini. Dulunya ini besar, tapi sekarang ditebang karena kita buat musola kekurangan kusen-kusen, untuk buat kusen-kusen musola. Tapi alhamdulillah ini ada rembul lagi ini, kelengkengnya. Jadi nggak mati. Masih ada kenang-kenangannya. Masih ada, masih bisa kita lihat. Baik. Ya, ini dulunya yang ditempati oleh para stafnya Bapak Gubernur. Ini di sini mengoperasionalkan mesin ketik dan banyak sekali buku-buku di sini. Kalau orang-orang sini menyebutnya jare kantoran, seperti itu. Jadi buat kantor pemerintah provinsi, yaitu di bawah kepemimpinan Gubernur Wongsonegoro waktu itu, Pak ya? Iya, seperti itu. Pak, bisa diceritakan dulu tuh kira-kira Pak Gubernur Wongsonegoro beserta rombongan bisa sampai ke sini tuh gimana perjalanannya, Pak? Menurut cerita mbah-mbah dulu itu kesininya melalui desa Watu Dhuwur, kemudian desa Suruan, kemudian melewati Kidang Rangsak, kemudian ke desa Kambangan ini, ke Dukuh Buwono. Dan itu melalui tengah hutan rimba, jalannya itu setapak. Jalan kaki berarti, Pak? Jalan kaki, belum bisa. Ketika itu memang di sini belum ada kendaraan. Pit ondel saja belum ada ketika itu. Kira-kira perjalanan kaki itu berapa lama, berapa jam misalnya itu, Pak? Kalau karena itu mutar melewati perbatasan Wonosobo, ya 1 hari, Pak. 1 hari. 1 hari dari Watu Dhuwur sampai sini, itu 1 hari. Terus? Kemudian itu yang sangat memberatkan lagi itu Ibu Nyai Wongsonegoro itu mengalami kurang sehat kakinya, jadi beliau ditandu 4 orang. Perjalanan itu, sepanjang perjalanan itu bergantian, itu yang menandu beliaunya. Seperti itu. Sampai ke sini ditandu. Sampai ke sini ya ditandu. Kemudian setelah di sini berbulan-bulan tidak diketahui, tahunya orang sini hanya orang kota gitu. Setelah diketahui 41 hari di sini, kemudian pindah lagi. Orang-orang sini juga mengantarkan sampai ke perbatasan itu menuju ke wilayah Giombong. Artinya masyarakat ataupun warga desa Kambangan ini setelah tahu bahwa ini adalah rombongan Gubernur Wongsonegoro, mereka sangat menghormati, menyambut baik, melayani istilahnya. Iya. Apapun itu perintah dari Pak Gubernur ataupun stafnya, itu orang sini selalu mengikuti. Bahkan sampai tidak boleh menceritakan kepada orang asing gitu, yang tidak dikenal, kalau ada di sini ada orang numpang di sini, itu tidak boleh mengatakan bahwa ada, harus mengatakan nggak ada apa-apa di sini, adanya penduduk lokal semua, seperti itu, pribumi semua. Ya, ini kita sekarang sedang berjalan ke sungai di mana dulu para stafnya Bapak Gubernur itu mandi. Karena zaman dulu nggak ada kamar mandi, nggak ada toilet, maka mandinya di pancuran di sungai. Ini
bentar lagi kita akan sampai di sungainya. Dan ini suasananya masih asri sekali Pak ya. Oh iya, ini memang ada suara, itu namanya tong peret Pak. Tong peret. Tong peret. Ini Iya, memang asik banget ini iya, suaranya. sehari-hari ada ini kalau itu memang. Apalagi dulu kalau rimba, wah luar biasa. Oh, Iya, ini kita berjalan. Ya inilah sungai, ya ada pancurannya, tapi sedikit nggak mengalir pancurannya. Itu yang dulunya digunakan mandi para stafnya Bapak Gubernur Wongsonegoro di sini. Alhamdulillah untuk Kambangan ini nggak ada sumber mata air, yang ada hanya di Dusun Buwana ini. Nah, termasuk ini salah satunya, dan alhamdulillah walaupun kemarau panjang ini nggak mati. Mungkin itulah salah satunya termasuk yang dipilih Pak Gubernur. Kenapa di Kambangan milihnya itu ada di Dusun Buwana? Salah satunya karena airnya cukup melimpah. Seperti itu walaupun kemarau. Iya. Hanya di Dusun Buwana. Iya. Yang lainnya nggak ada, dari hilang. Tapi alhamdulillah kalau untuk Dusun Buwana itu kalau sumber mata air itu tidak kekurangan walaupun musim kemarau. Oh, Pak Sugiman, jadi ini tempat apa ini Pak? Ya, jadi ini tempat menurut cerita mbah-mbah dulu, ini adalah Pak Gubernur itu berjemur di sini. Kalau pagi hari itu berjemur mencari matahari, itu ke sini. Sini dari tempat Gua Rintihan ke sini itu sekitar 450 sampai 500 meteran kira-kira. Dan itu hanya jalan kaki? Jalan kaki, ya itulah. Jalan kaki kan luar biasa sekali. Jalan kaki 500 meter setiap hari itu pasti berjemur di sini Pak. Dan jalannya masih tanah yang licin Pak ya? Iya, jalan tanah licin setapak. Iya, jalan setapak. Kalau yang tadi kita lewati itu sudah jalan pembangunan masa kini itu. Bukan yang dilewati Pak Gubernur, bukan. Nah, ini ada pohon-pohon, ini pohon seperti apa nih kenangannya Pak? Oh ya, ini pohon kemenyan itu ditanam pribadi oleh beliau Bapak Wongsonegoro untuk kenang-kenangan masyarakat Kambangan. Juga ada pohon beringin, ini juga tanaman beliau. Kemudian pohon kayu putih itu yang daunnya baunya seperti minyak kayu putih. Itu juga beliau yang tanam, tapi sekarang sudah roboh karena usia, itu mati. Dan ini dulu pohon kalites ini ada mitosnya. Jadi ketika itu setiap pagi banyak sekali burung tekukur dan burung perkutut hinggap di situ, sampai ratusan, sampai bertahun-tahun. Bahkan dari manapun orang menembak ke sini itu nggak ada yang kena. Ya, saya juga tukang tembak, tapi menembak di kayu ini burung tekukur belum pernah kena. Itu, tapi sayang sekarang dengan punahnya kayu ini burung tersebut juga nggak pernah datang lagi ke sini. Nah, ini kalau kepanasan apa nih Pak, pohon kemenyan ini Pak? Ya, kalau kepanasan di musim kemarau itu kan panas terus. Itu kalau kita berdiri di sini itu kita merasakan segar. Ini harum sekali. Iya, kita rasakan aromanya sangat harum ini kayu ini. Kayu kemenyan katanya. Harum, ya harum kemenyan berarti? Iya, harum kemenyan. Tapi harum kemenyan karena belum jadi kemenyan, maka harumnya itu kan alami. Alami. Ya, itu sangat menyegarkan. Iya, sangat menyegarkan. Jadi inilah salah satu juga tempat yang sangat bersejarah di Desa Kambangan. Ini dusunnya juga dusun Kambangan Pak ya? Iya, ini di dusun Kambangan. Kalau Gua Rintihannya dukuhnya Buwono. Kalau ini dusun Mergosono. Ini dusun Mergosono. Dusun Mergosono ikutnya ya Kambangan juga. Seperti itu. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sekali kepada Kepala Desa Kambangan, Bapak Wahyu Sodik dan Pak Sukiman yang telah mengantarkan kami berkeliling di Desa Kambangan, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo untuk ya napak tilas tempat-tempat bersejarah. Karena menurut cerita tadi ini pernah dijadikan sebagai ibu kota atau pemerintahan darurat Provinsi Jawa Tengah di masa Gubernur Wongsonegoro. Untuk itu ya kita berharap para ahli, para sejarawan untuk menggali lagi sejarah tentang ibu kota Provinsi Jawa Tengah,
khususnya yang ada di Desa Kambangan, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah setia menyaksikan tayangan kami sampai dengan durasi ini. Mohon berkenan bila tayangan ini bermanfaat untuk like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Setelah dari Desa Kambangan, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Gubernur Wongsonegoro pernah menjadikan pemerintahan darurat Provinsi Jawa Tengah di Desa Gionggom. Ini juga Kecamatan Bruno. Jadi ini adalah tetangga desa. Jadi Gubernur Wongsonegoro itu kan dulu dari Kambangan lari juga bersembunyi di Desa Gionggom ini, Pak ya. Dan ini saya sudah bersama Kepala Desa Gionggom Kecamatan Bruno, Pak Ansori. Pak Ansori dan juga Pak Heru Susanto. Ini Pak Sekdes atau Pak Carik. Pak, jadi gimana Pak menurut cerita dulu Gubernur Wongsonegoro datang ke Gionggom ini seperti apa, Pak? Betul, Pak. Memang menurut cerita pada waktu zaman dahulu memang Gubernur Wongsonegoro itu pernah singgah di Desa Gionggom. Nah, tepatnya di Dusun Mentasari. Menurut informasi yang saya terima atau cerita dari orang tua itu kurang lebih di Desa Gionggom itu Gubernur Wongsonegoro singgah di Desa Gionggom seumur jagung kurang lebih. Berarti kalau seumur jagung kurang lebih akan 4 bulan. Gitu. Jadi kalau menurut cerita aktivitas di sini seperti apa, Pak? Dulu rombongan Gubernur Wongsonegoro itu, Pak. Menurut cerita pada pemerintahan Jawa Tengah pernah di Desa Gionggom walaupun darurat, itu kegiatan memang ceritanya kan banyak ya, termasuk itu kegiatan sosial dan intinya sosial dan membantu warga gitu. Gitu. Jadi membaur dengan warga gitu? Iya, menyatu dengan warga. Jadi warga pernah ada yang cerita pada waktu zaman dahulu, pemuda pun pada waktu itu pernah dilatih. Pernah dilatih mungkin ya kepemudaan atau gimana kan gitu, pernah dilatih dengan intinya prajuritnya gitu. Pak, kalau aktivitas pemerintahan Jawa Tengah itu apa aja Pak yang Bapak menurut cerita itu seperti apa? Apakah kesekretariatannya itu seperti apa ceritanya? Kalau tentang kesekretariat kayak saya kurang gitu paham, tapi yang saya dengar atau saya tahu info dari orang-orang yang sudah tua itu yang satu adalah masalah gotong royong. Itu memang istilahnya di Desa Gionggom itu istilahnya dipelajari kegiatan gotong royong dengan warga. Dan juga pada waktu itu di Desa Gionggom kan zaman dahulu mayoritas warga petani menanam jagung. Karena pada zaman dahulu itu banyak babi hutan. Kalau tanaman jagung tidak dijaga, pasti habis dimakan babi hutan. Oleh karena itu, karena makanan pokok pada zaman dulu itu di Desa Gionggom khususnya itu ubi kayu atau ketela pohon, yang bahasanya sekarang itu tiwul ya, dan nasi jagung. Nah, jadi prajurit-prajurit dari Gubernur Wongsonegoro ikut menjaga tanaman pada malam hari, membantu dengan warga setempat gitu, Mas. Itu dari mulai tanam sampai panen. Betul. Nah, itulah yang disebut saumur jagung. Ya. Kan keberadaan rombongan Gubernur Wongsonegoro di Desa Gionggom. Dan selain itu ya seperti yang saya ceritakan itu ya membina dengan warga, menyatu dengan warga, mungkin menyontohi mungkin ya dari masalah kegiatan gotong royong. Pak, menurut cerita berapa rombongan Gubernur Wongsonegoro deh, Pak? Ada berapa orang yang datang ke sini? Kalau masalah jumlahnya orang saya tidak begitu tahu, tapi yang betul itu Pak Gubernur itu dengan ibunya, dengan putra-putrinya, dan dengan penggawanya, bahasanya mungkin ya apa prajurit atau gimana kan gitu. Gitu. Jadi memang ya mereka semacam ada pakai seragam gitu di sini. Katanya kata orang dulu kan
orang Jawa ya. Ya mungkin seragamnya seragam pakaian adat Jawa mungkin menurut cerita kan gitu kan. Dan mungkin karena masih zaman dulu, Iya. nanti seragamnya kan belum Iya, Jawa, formal iya. seperti sekarang gitu Iya. Pak ya. Mungkin apakah istilahnya menyamar dan bagaimana kan kurang tahu kan gitu ya. Oke. Dan Mas Pak Gubernur itu disinggah di Giombang itu dengan putra putrinya jumlah berapa? 4 ya? Putranya 4. Joko. Iya betul. Iya 4 betul. Ya. Gitu Pak ya. Oh jadi putrinya Gubernur Wonosobo itu Yang pertama Joko. Joko. Kemudian yang kedua Tri. Suyut. Suyut. Tritanti kan itu ya. Tri sama Tanti. 4 ya. itu yang dibawa ke sini Ya ikut ke sini ya. dan juga Ya. pergi dari sini. Ya, betul. Tahu nggak setelah dari sini kemana lagi gitu? Adakah cerita seperti itu? Tidak tahu? Tidak tahu. Iya. Baik kalau gitu Ya. Pak. Terima kasih sekali nih Pak informasi yang diberikan. Sama-sama. Mudah-mudahan ya untuk lebih lengkapnya, lebih validan informasi ini ya biar saja nanti para ahli maupun sejarawan Betul. untuk menggali cerita ataupun sejarah bahwa pemerintahan darurat Provinsi Jawa Tengah pernah ada di desa Giombong maupun di desa Kambangan, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Baik, terima kasih Pak. Kembali terima kasih.